Masalah YouTuber di Lubuk Linggau bernama Siska Sarangea dengan temannya sendiri jadi ramai hingga jadi pemberitaan karena ternyata Siska melakukannya dengan kejam. Cerita ini diambil dari kasus seorang waria yang berujung menegangkan. Seorang YouTuber asal Lubuk Linggau bernama asli Aprianto, namun kini dirinya berganti nama lebih dikenal menjadi Siska Sarangeo. Siska sendiri dikenal ramah bahkan humoris, dirinya pun membuat akun YouTube sendiri. Dalam akun YouTube-nya, Siska memberikan canda tawa kepada para penggemarnya hingga mendapatkan banyak subscriber. Di situ juga Siska memperlihatkan seorang waria yang memang jadi dirinya sendiri. Siska sendiri bukan berasal dari Lubuk Linggau, entah dari mana asalnya dirinya merahasiakan tentang kehidupan pribadinya, tak pernah mau mengungkapkan tentang kehidupan dengan keluarganya. Bahkan di Lubuk Linggau sendiri Siska pun tak punya tempat, dirinya hanya nebeng di depan wisma. Siska sendiri sempat disangka orang gila, orang tak waras dengan penampilan yang compang-camping, gak ada yang berteman dengan Siska saat itu. Namun entah kenapa, Siska selalu berpergian, banyak orang yang bertanya-tanya apa pekerjaan Siska. Tak pernah terbuka dengan keluarganya, dari mana dirinya berasal, Siska pun tak banyak cerita. Namun di kalangan waria, Siska punya banyak teman, termasuk salah satunya waria bernama Ipung yang juga pemilik salon. Sering nongkrong di salon tersebut, Siska pun bahkan menjadi pelanggan salon Ipung. Antara Siska dengan Ipung ada kedekatan hingga akhirnya mereka pun cocok satu sama lain, bahkan ada getar-getar cinta antara Siska dengan Ipung. Namun nampaknya kedekatan mereka tak lama. Belakangan setelah Siska makin terkenal di sosial media, Ipung nampaknya tak suka dengan ketenaran Siska. Siska yang tak hanya dikenal banyak teman di kalangan waria atau di sosial media, Siska pun banyak follower dan membuat nama Siska makin dikenal di Lubuk Linggau dan juga di sosial media. Nampaknya tak disukai Ipung. Ipung sendiri ingin tampil di sosial media namun nampaknya kalah telak oleh Siska. Kesal karena ketenaran Siska, Ipung pun mengambil tindakan dengan beberapa kali berkomentar kasar di sosial media Siska. Bahkan Ipung pun tak segan-segan menyebutkan Siska jelek, beruk dan juga babon. Kesal dengan perlakuan Ipung di sosial media, Siska pun tak diam. Siska pun membalas namun dengan cara lain, dirinya berbalas dendam. Tepat kejadiannya di tanggal 23 Agustus 2019, Siska mengajak dua orang temannya untuk menghabisi Ipung. Dengan rencana yang matang, mereka pun akhirnya mau ke rumah Ipung. Ketiganya sempat minum alkohol. Siska dengan kedua temannya tak lama langsung ke rumah Ipung diam-diam. Masuk ke salon Ipung yang juga ternyata rumah Ipung di dalamnya, mereka mengendap-endap. Terlihat saat itu Ipung masih tidur. Tak menunggu waktu lama lagi, mereka langsung menghabisi Ipung dengan cara mendekap, menganiaya dan menikam Ipung beberapa kali. Tak puas dengan itu, Siska bahkan dengan kedua orang temannya menyayat wajah Ipung agar tak dikenali. Ternyata bukan hanya Siska yang dendam kepada Ipung, melainkan dua teman Siska pun nampaknya sudah lama dendam kepada Ipung. Setelah melakukan semuanya kepada Ipung, mereka pun meninggalkan Ipung karena merasa yakin Ipung sudah tak bernyawa. Hingga keesokan harinya Ipung ditemukan pelanggannya sendiri saat pelanggannya ingin ke salon. Saat itu pelanggannya pun kaget dan langsung melaporkan kepada warga hingga lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian mendapatkan kabar ini pun datang ke TKP. Langsung membawa jasad Ipung ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di rumah Ipung pun langsung diidentifikasi, bahkan di rumah Ipung pun langsung diselidiki. Salon yang juga rumah Ipung menjadi tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian interogasi beberapa tetangga dan teman-teman Ipung. Menurut salah satu warga yang juga tetangga di situ menyebutkan kalau semalam dirinya melihat Siska nampak mencurigakan keluar dari rumah Ipung dengan terburu-buru. Para teman sesama waria pun menjelaskan kalau Ipung dengan Siska memang ada masalah, bahkan keduanya sempat ribut di sosial media. Pihak kepolisian langsung mencari Siska dan kawan-kawan, namun ternyata mereka sudah kabur. Setelah bekerja keras selama 4 hari, akhirnya pihak kepolisian menemukan Siska di Lubuk Linggau juga. Tak hanya Siska, beberapa hari kemudian pihak kepolisian pun mengamankan dua orang lainnya yang juga sempat kabur. Ternyata beberapa hari kemarin setelah menghabisi Ipung, Siska pun masih sempat membuat status di sosial media, membuat konten-konten lucu di sosial media, seakan tak terjadi apa-apa. Setelah diamankan, Siska pun langsung menjalani persidangan. Saat persidangan, Siska pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sementara kedua orang lainnya yang membantu Siska dihukum 18 tahun penjara. Yang ternyata cukup mengagetkan, Siska sendiri bukan kali ini saja berhubungan dengan hukum menghabisi seseorang. Sebelumnya Siska pun sempat dihukum oleh pihak kepolisian karena menghabisi seseorang, namun hukumannya ringan saat itu hanya 4 tahun.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.